Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Bu Sylvia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan apabila kalian harus bepergian keluar rumah. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Ada 3 muatan terpadu yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan alam atau IPA, seni budaya dan prakarya atau SBDP, dan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang ketiga, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Dan yang terakhir yaitu, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Tahukah kalian bahwa kegiatan sehari-hari yang kita lakukan seperti bermain, berolahraga, makan, dan berjalan, semuanya memerlukan adanya sistem otot. Manusia dapat bergerak berkat adanya sistem otot. Begitu juga dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Otot terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut dengan serabut otot. Sel-sel ini ada yang menempel pada tulang dan ada juga yang membentuk organ dalam atau pembuluh darah. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Tanpa kalian sadari, seluruh anggota tubuh kalian memiliki otot. Ada otot yang bertugas dengan melakukan gerakan-gerakan besar, seperti mengangkat benda. Ada juga otot yang berperan dalam melakukan gerakan yang lebih kecil dan halus. Yang terakhir ini misalnya gerakan berkedip dan ekspresi wajah. Ya, fungsi otot pada manusia, yaitu yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Ada 3 jenis otot pada sistem otot tubuh manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos ini dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan hanya mempunyai satu inti sel. Otot polos tersebar di seluruh tubuh. Misalnya, di pencernaan, otot poloslah yang bekerja dalam membantu perjalanan makanan. Sedangkan otot polos yang terdapat di kandung kemih bekerja menahan dan melepas urin. Adapun ciri-ciri otot polos yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah. 6. Otot polos bekerja tanpa kita sadari yang dipengaruhi oleh saraf otonom. Selanjutnya, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang terakhir yaitu tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik ini adalah otot yang bekerja
di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Hal ini karena otot lurik menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Besarnya otot lurik ini berbeda-beda. Ada yang besar dan kuat sehingga bisa melakukan gerakan-gerakan besar. Contohnya, otot yang ada di punggung yang memungkinkan kita dapat berdiri tegak. Ada juga otot yang tidak besar, tetapi bisa melakukan gerakan yang istimewa. Contohnya adalah otot leher yang bisa melakukan gerakan memutar kepala, menyangga kepala, dan mengangguk. Adapun ciri-ciri dari otot lurik ini, yaitu yang pertama, berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen myoglobin, inti sel yang berada di tepi. Dan yang terakhir yaitu otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot ini membangun organ jantung. Otot ini bekerja memompa darah keluar dari jantung dan beredar ke seluruh tubuh. Kemudian otot rileks kembali dan membiarkan darah masuk kembali ke jantung, dan seperti itu seterusnya. Otot jantung ini adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos, karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Adapun ciri-ciri dari otot jantung, yaitu otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung juga terletak pada jantung, memiliki hanya satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja secara terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, tadi kalian sudah mempelajari 3 jenis otot yang ada pada tubuh manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung, beserta fungsi dan ciri-cirinya. Ibu harap dengan pembelajaran kali ini, kalian dapat lebih mengerti apa saja ciri-ciri maupun fungsi dari sistem otot tubuh manusia. Hari ini kita belajarnya sampai situ dulu ya. Semoga pembelajaran kali ini membawakan banyak manfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.